Kami dari kelompok 3 ingin mengumpulkan tugas dari Bapak Yusudin yang mata kuliahnya kuantitatif technical business decision yang bertema analisis keuangan. Analisis keuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hadim NIM 178. Nama saya Bunga Muhtasari dengan NIM 151. Nama saya Naksir Betty dengan NIM 181. Nama saya Rufil Raza dengan NIM 154. Langsung saja kita ke presentasinya. Baik, selanjutnya langsung ke slide yang pertama, yaitu pengertian tentang analisis keuangan, yaitu proses evaluasi kondisi keuangan suatu entitas atau biasanya perusahaan, organisasi, atau individu dengan menggunakan data keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja keuangan, mengidentifikasi masalah dan peluang, serta mendukung pengambilan keputusan. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu tujuan analisis keuangan. Yang pertama, menilai kesehatan keuangan, yaitu memahami bagaimana kondisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu, entah ada yang triwulan atau 6 bulan, mungkin juga ada yang sampai 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan peluang. Artinya mendeteksi area yang bermasalah, misalnya masalah likuiditas, profitabilitas rendah, dan peluang untuk perbaikan atau pertumbuhan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi yang relevan untuk berbagai keputusan seperti investasi, pinjaman, strategi bisnis, dan lain-lain. Nah, analisis keuangan yang pertama ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menggunakan rasio-rasio, misalnya rasio lacak, rasio utang terhadap ekuitas, rasio probabilitas untuk mengevaluasi berbagai aspek keuangan. Yang kedua, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan menganalisis tentang laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja dan posisi keuangan. Yang ketiga, analisis horizontal. Analisis horizontal membandingkan pos keuangan yang sama dalam laporan keuangan dari periode yang berbeda untuk melihat tren. Yang selanjutnya, analisis vertikal. Analisis vertikal membandingkan pos keuangan yang berbeda dalam suatu laporan keuangan untuk melihat proporsi masing-masing pos. Yang selanjutnya, analisis arus kas memeriksa bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar dalam suatu entitas serta aktivitas yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya, analisis break even menurut titik impas, yaitu tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi semua biaya. Yang selanjutnya ada Metode analisis keuangan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis keuangan meliputi: 1. Analisis rasio, yaitu menghitung rasio-rasio keuangan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan secara menyeluruh termasuk neraca, laba rugi, dan arus kas. Yang ketiga yaitu analisis perbandingan, benchmarking, yang artinya membandingkan kinerja keuangan entitas dengan entitas lain dalam industri yang sama atau dengan target yang ditetapkan. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang pihak yang berkepentingan terkait dengan analisis keuangan. Di sini untuk manajemen ada untuk membuat keputusan strategis, mengelola bisnis dengan lebih baik, dan menetapkan target. Jadi analisis keuangan ini dengan tanda kutip, kalau disesuaikan dengan manajemen, bisa untuk membuat keputusan yang strategis, mengelola bisnis dengan lebih baik, dan menetapkan target. Untuk investor, ini analisis keuangan bisa berfungsi untuk menilai potensi investasi yang membuat keputusan investasi. Dan untuk kreditur, ini bermanfaat, analisis keuangan ini bermanfaat untuk menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya. Langsung saja kita ke contoh penerapan. Penerapan bagi perusahaan di analisis keuangan itu membantu perusahaan memahami kinerja mereka, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan profitabilitas, dan membuat keputusan investasi yang tepat. Jadi kalau menurut saya pribadi, analisis keuangan ini cukup penting. Karena apa? Karena kita bisa tahu dan paham betul bagaimana fondasi perusahaan ini dari stage by stage-nya, dari tangga-tangganya. Ini kalau menurut saya ini sangat penting untuk
melakukan analisis keuangan. Untuk di bank, analisis keuangan ini membantu bank menilai resiko kredit dan membuat keputusan pemberian pinjaman. Betul. Untuk investor, analisis keuangan ini membantu investor membuat keputusan investasi yang cerdas seperti membeli saham atau obligasi. Jadi penerapan analisis keuangan ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kita bisa tahu dan bisa mengukur keuangan, misal kalau di bank ya, keuangan nasabah untuk mengeklaim pinjaman ini batasnya di mana? Terima kasih. Dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.